Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini saya akan sampaikan mengenai fisiologi kerja ya, sebagai materi tatap muka kedua untuk perkuliahan ergonomi dan perancangan sistem kerja 2 atau EPSK 2. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita pada kali ini, yaitu mahasiswa nanti diharapkan memahami sistem fisiologi tubuh manusia yang berpengaruh terhadap performansi kerja. Teman-teman sekalian, agenda belajar kita hari ini ada 4, yaitu mengenai metabolisme kerja, kemudian mengenai kebutuhan energi, fatigue, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung waktu kerja dan waktu istirahat. Saya mulai dari bagian yang pertama, yaitu mengenai sistem metabolisme. Teman-teman sekalian, definisi dari kerja adalah sesuatu yang melibatkan pengerahan tenaga, kemudian nanti juga memanfaatkan organ tubuh dan dikoordinasi oleh saraf pusat. Nah, ini adalah yang terjadi secara sederhana ya, ilustrasi yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita bekerja. Jadi ketika kita bekerja, persarafan kita itu bertambah, jadi aktivitas saraf kita bertambah, dan ini yang akan mengakibatkan otot kita menegang. Nah, setelah otot kita menegang, maka peredaran darah ke organ yang bekerja itu akan meningkat, lalu ini akan mengakibatkan nafas yang lebih dalam dan denyut jantung dan tekanan darah lalu meningkat. Sehingga aktivitas fisik di dalam tubuh kita ya, itu bisa kita ketahui dari peningkatan adanya denyut jantung dan tekanan darah kita, seperti itu. Nah, kita mengenal ada 2 macam jenis kerja ya, yaitu kerja fisik dan kerja mental. Kerja fisik ini berkaitan dengan aktivitas tubuh secara fisik, lalu ini juga dicirikan dengan adanya perubahan dari temperatur tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia di dalam darah kita. Misalnya kita, contoh gampang saja ya, misalnya kita sedang berlari gitu ya, ketika kita berlari, temperatur tubuh kita akan meningkat, kemudian kita akan menarik nafas dalam-dalam ya, karena sebetulnya konsumsi oksigen dalam tubuh kita meningkat dan detak jantung kita juga meningkat. Nah, kalau kita memeriksa, senyawa kimia di dalam darah kita tentunya juga ada perubahan. Sementara untuk kerja mental ini sebetulnya mengkonsumsi energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan kerja yang fisik. Nah, kerja mental ini lebih kepada aktivitas secara kognitif atau otak yang bekerja. Nah, tapi dia memiliki, ciri perubahan yang sama dengan kerja fisik. Jadi kerja mental itu bisa ditandai juga dengan, perubahan temperatur tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia di dalam darah. Teman-teman sekalian, ini adalah, rumus kimia yang, merupakan sebuah reaksi dasar secara kimia bagaimana sumber energi ini kita pakai untuk bekerja, gitu ya. Jadi, reaksi dasarnya adalah dari karbohidrat C6H12O6 ditambah dengan, oksigen, kemudian, hasilnya adalah CO2, air, dan energi. Tentunya di sini kita dari, reaksi dasar ini kita juga bisa melihat bahwa ini adalah berasal dari sistem pencernaan ya. Ini dari makanan kita, rantai karbohidrat ini. Kemudian O2 ini kita dapatkan dari sistem pernafasan kita. Lalu sistem, metabolisme tubuh kita bekerja di dalam sel, menghasilkan CO2 yang akan dikeluarkan melalui sistem, pernafasan kita. Kemudian H2O ini, air bisa dikeluarkan melalui sistem, pembuangan kita ya, baik melalui kulit maupun melalui, urin gitu ya, ditambah dengan energi. Nah, energi inilah yang akan kita pakai untuk beraktivitas secara fisik maupun secara mental. Teman-teman sekalian, ada banyak faktor yang mempengaruhi laju metabolisme, di antaranya adalah usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, iklim, gizi, kebiasaan tidur, kemudian, kerja hormon di dalam tubuh,
lalu konsumsi obat, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan, dan yang terakhir adalah kondisi pemberat, misalnya demam atau penyakit-penyakit tertentu. Kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan energi. Teman-teman sekalian, konsumsi energi total harian untuk manusia itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah untuk basal metabolic rate. Ya, energi basal ini adalah energi yang diperlukan untuk organ tubuh kita untuk tetap bekerja gitu ya. Jadi ini adalah energi yang kita butuhkan untuk otak kita tetap bekerja, jantung tetap berdetak, paru-paru mengembang dan mengempis, pembuluh-pembuluh kapiler kita berkontraksi, dan lain-lain gitu ya. Nah, besaran energi basal ini untuk pria dan wanita berbeda ya. Untuk wanita adalah 25 kalori per kilogram berat badannya, sedangkan untuk pria adalah 30 kilokalori per kilogram berat badannya. Lalu, ditambah dengan energi untuk aktivitas yang ringan maupun berat, ya. Kemudian ditambah dengan energi untuk aktivitas keseharian, misalnya, untuk berjalan, mencuci piring, mengobrol, dan lain-lain, gitu ya. Ditambah lagi dengan energi untuk mencerna makanan. Jadi, ketika kita makan, untuk mencerna makanan, untuk melakukan metabolisme itu kita juga memerlukan energi. Jadi ini adalah konsumsi total, energi setiap hari yang kita perlukan. Teman-teman sekalian, saya akan sampaikan bagaimana cara menghitung kebutuhan energi. Nah, tentunya, yang pertama kita harus hitung dulu kalori basalnya, jadi basal metabolic rate-nya, apakah dia laki-laki atau wanita, kita masukkan angkanya di sini. Lalu ada sebuah koreksi atau penyesuaian. Kalau umurnya di atas 40 tahun, maka, dikurangi 5% dari kalori basalnya. Kita taruh di sini kalau. Lalu, untuk aktivitas yang ringan, itu ditambah 10% dari kalori basalnya. Sedangkan untuk aktivitas sedang dan berat, masing-masing ditambah 20% dan 30% dari kalori basalnya. Lalu, kita lihat indeks massa tubuhnya gitu ya. Untuk, seseorang yang masuk dalam kategori berat badan gemuk, maka dikurangi 20% kalori basalnya, kalau yang berlebih dikurangi 10%, kalau yang kurang akan ditambah 20% dari, kalori basalnya. Lalu kita lihat lagi, apakah ada stres metabolik gitu ya. Jika ada, maka boleh ditambah 10-30% dari kalori basalnya. Lalu kondisi kehamilan juga, mempengaruhi ya, untuk trimester 1 dan 2 itu, kebutuhan energinya ditambah 300 kalori, sementara untuk hamil trimester ketiga dan laktasi atau menyusui itu ditambah dengan 500 kalori. Jadi kita dapatkan total kebutuhan. Oh ya, stres metabolik yang tadi saya sebutkan itu bisa berupa infeksi, kondisi pasca operasi, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, begitulah kita akan menghitung total kebutuhan energi kita. Nah, teman-teman, kita mengenal ada 3 sumber energi untuk kerja. Yang pertama adalah, protein, lalu karbohidrat, dan lemak. Nah, 1 gram protein itu menghasilkan energi 4,1 kalori. Sedangkan 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori dan lemak menghasilkan 9,3 kalori. Ya, seperti itu. Ini adalah, makronutrien yang, terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan itu yang akan, diubah menjadi energi untuk kita bekerja. Nah, selain kebutuhan, makanan, konsumsi oksigen juga, eee, menjadi salah satu faktor dalam, eee, metabolisme tubuh kita. Kita mengenal ada yang namanya maximum oxygen uptake atau VO2 max ya. Jadi VO2 maksimum ini menyatakan, kapasitas individu untuk menggunakan oksigen atau aerobic capacity-nya. Nah, di mana kita tahu bahwa 1 liter oksigen itu dapat menghasilkan energi sebesar 4,8 kilokalori. Nah, saya akan, jelaskan mengenai tabel ini gitu ya. Jadi ini adalah tabel, dari orang yang berlari ya, di mana, ditabelkan kecepatan larinya dengan, konsumsi oksigennya ya, dan
pengerahan energinya, kebutuhan energinya. Nah, ketika, seseorang itu berlari dan larinya semakin cepat, ya jadi kecepatan orang berlari itu tergantung dari, kekuatannya untuk mengkonsumsi oksigen, gitu ya, di samping juga bagaimana pergerakan otot-ototnya. Nah, kita ingat bahwa pergerakan otot pun juga memerlukan oksigen sebagai bahan bakar, gitu ya. Nah, masing-masing orang itu memiliki, maksimum oksigen consumption ya, VO2 max tadi. Nah, untuk atlet atau orang-orang yang terlatih untuk berlari, pastinya, konsumsi oksigen maksimumnya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak terbiasa berlatih, seperti itu. Jadi, ini garis yang datar ini, maksimum oksigen consumption itu akan membatasi, kemampuan seseorang berlari, gitu. Nah, mudah-mudahan sini cukup jelas, saya lanjutkan dengan, apa hubungannya antara beban kerja, konsumsi oksigen, dan denyut jantung. Ini ada sebuah tabel yang menggambarkan hubungan antara ketiganya, gitu ya. Eee, Kolom yang paling kiri itu menunjukkan assessment of workload-nya, gitu ya. Apakah dia termasuk very low, ya very low ini dianggap sebagai kondisi beristirahat, kemudian low, moderate, sampai dengan extremely high. Nah, untuk, masing-masing workload-nya itu ternyata konsumsi oksigennya juga berbeda-beda, ya. Semakin berat pekerjaannya, maka konsumsi oksigennya akan semakin tinggi, ya. Demikian juga dengan, ventilasi udara di dalam paru-paru kita, semakin, tinggi workload-nya tentunya akan semakin besar. Kemudian ini ada, rectal temperature, itu maksudnya adalah menunjukkan, sebetulnya suhu tubuh kita itu, eee, merespon dari pekerjaan yang kita lakukan, gitu ya. Di samping itu juga heart rate. Ya, heart rate atau detak jantung. Semakin besar atau semakin berat pekerjaannya tentunya detak jantung kita akan semakin menjadi lebih cepat, seperti itu. Baik, ini adalah diagram ya yang menunjukkan bagaimana respon fisiologis tubuh kita terhadap kerja. Ini adalah diagram waktu terhadap detak jantung, ya. Kita tahu bahwa ada fase-fase ketika kita melakukan aktivitas ya, ada fase resting. Artinya, fase diam gitu ya, sebelum kita melakukan aktivitas. Lalu ada fase working, nah ini saat kita melakukan aktivitas sampai dengan berhenti ya, ketika mulai berhenti sampai dengan detak jantung kita tuh kembali lagi, ke detak jantung semula itu namanya fase recovery. Jadi detak jantung kita itu mulai dari fase resting terus meningkat ya, meningkat sampai batas tertentu, kemudian pekerjaannya selesai, lalu kita masuk ke, fase recovery. Nah, denyut jantung ini ada macam-macam teman-teman ya. Yang pertama adalah resting pulse. Resting pulse ini adalah rata-rata denyut jantung sebelum pekerjaan dimulai. Jadi saat tidak melakukan apa-apa, ini namanya resting pulse. Kemudian ada yang namanya working pulse. Working pulse ini adalah rata-rata denyut jantung selama seseorang bekerja. Lalu work pulse ini adalah selisih antara working pulse dan resting pulse. Tentunya dari fase istirahat ke fase bekerja itu ada peningkatan detak jantung. Nah, selisihnya ini kita, beri nama dia adalah work pulse. Kemudian total work pulse adalah jumlah denyut dari mulai pekerjaan sampai pekerjaan, eee, sampai pada resting level, jadi sampai pada kembali lagi gitu ya ke kondisi yang awal. Dan yang terakhir adalah total recovery cost. Total recovery cost ini adalah jumlah aljabar, denyut jantung kita sejak pekerjaan selesai sampai dengan, eee, denyut pad kita mendapatkan denyut jantung pada kondisi istirahat. Jadi kita hitung terus gitu ya, itu namanya total recovery cost. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagaimana sih sebetulnya mengukur physiological of work. Mengukur, respon fisiologi pada aktivitas kerja itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung itu kita bisa menggunakan Douglas bag dan Oxylog. Douglas bag adalah sebuah alat yang di dalam alat ini tersimpan molekul-molekul oksigen, lalu bentuknya seperti masker dipasangkan di, eee, hidung
operator gitu ya, hidung orang yang akan diukur, kemudian dia diminta melakukan sesuatu sambil bernafas seperti biasa. Nah, Douglas Beck ini akan menunjukkan, eee, volume awal oksigennya berapa, kemudian pada saat selesai bekerja itu sisanya berapa. Jadi itulah yang selisihnya adalah itulah yang dikonsumsi untuk melakukan kerja. Sementara oksilog ini, bentuknya seperti ini ya, di gambar di bawah ini. Oksilog ini juga memperlihatkan, eee, aliran oksigen. Jadi menunjukkan berapa liter oksigen yang dikonsumsi selama melakukan kerja. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kita mengenal ada, cara tidak langsung, yaitu denyut nadi dikonversikan kepada energi. Dengan rumus yang seperti ini. Jadi Y ini adalah besarnya energi yang dikeluarkan, X ini adalah kecepatan denyut nadi gitu ya. Satuannya adalah denyut per menit. Nah, teman-teman, ini adalah ilustrasi bagaimana mengukur respon fisiologis terhadap kerja gitu ya. Jadi ini seseorang ini operator disuruh memindahkan pasir dari satu bak ke bak yang lain gitu ya. Kemudian diukur berapa konsumsi oksigen yang dia perlukan untuk mengerjakan pekerjaan ini gitu ya. Jadi alatnya dipasang di kepalanya gitu, kemudian eee, dia melakukan pekerjaan dan dianalisis bagaimana pertukaran udara atau pertukaran oksigen, yang dia hirup melalui sistem pernafasannya. Nah, saya masuk ke bagian berikutnya, yaitu mengenai fatigue atau kelelahan. Teman-teman sekalian, fatigue adalah konsekuensi langsung dari kerja saat tuntutan pekerjaan lebih besar daripada kapasitas kerja kita. Kita mengenal ada 3 macam jenis fatigue. Yang pertama adalah industrial fatigue, kemudian functional fatigue, dan psychological fatigue. Industrial fatigue ini memiliki indikasi adanya penurunan performansi kerja, kecepatan produksi, dan penurunan kualitas output. Nah, di sini penyebabnya adalah pekerja industri itu merasakan kelelahan secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua adalah functional fatigue. Functional fatigue ini berkaitan dengan degenerasi fungsi tubuh manusia, secara fisik ataupun mental. Di sini kita lihat pada aspek mentalnya, rasa gelisah, cemas, dan tidak aman itu sebetulnya masuk um, pada tanda-tanda bisa kita anggap sebagai tanda adanya degenerasi fungsi tubuh. Dan yang terakhir adalah physiological fatigue. Nah, ini lebih ke kelelahan mental gitu ya. Indikasinya adalah eee, seseorang merasa tidak cukup energi untuk melakukan kegiatan yang bahkan itu adalah kegiatan rutin, seperti itu. Nah, saya masuk ke bagian terakhir dari presentasi saya, yaitu mengenai pengaturan waktu kerja dan istirahat. Nah, kenapa sebetulnya, eee, sebuah perusahaan itu perlu memberikan waktu istirahat? Waktu istirahat memiliki, eee, pemberian waktu istirahat itu memiliki manfaat gitu ya, di antara yang pertama adalah mencegah hilangnya efisiensi kerja, lalu, memberikan kesempatan untuk kontak sosial, setelah itu mencegah kelelahan dan penurunan serta kemampuan fisik secara mental, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk tubuh kita untuk melakukan pemulihan dan penyegaran. Nah, teman-teman sekalian, ada 4 jenis istirahat ya. Ada istirahat spontan, istirahat curian, istirahat yang tergantung dari prosedur kerja, dan istirahat yang ditetapkan oleh, perundang-undangan. Biasanya ini adalah, undang-undang, eee, tenaga kerja, seperti itu. Kita lihat satu persatu. Istirahat spontan adalah istirahat pendek setelah pembebanan kerja. Jadi misalnya kita habis mengangkat barang, lalu kita pengen istirahat, berhenti gitu ya. Nah, itu adalah istirahat spontan. Kalau istirahat curian, itu terjadi jika beban kerja tidak diimbangi dengan kemampuan kerja, gitu. Jadi, ketika seseorang batasnya ya, contohnya misalnya kemampuan dia adalah mengangkut benda adalah 5 kilogram. Ketika dia dipaksa untuk, mengangkat benda 10 kilogram, maka
ada kemungkinan besar bahwa seseorang itu, dia akan melakukan istirahat curian. Nah, istirahat curian ini memang terjadi jika beban kerja tidak dapat diimbangi dengan kemampuan kerja. Jadi, begitu ngangkat, dia akan cenderung berlama-lama kembali lagi ke awal, karena dia memerlukan, recovery yang lebih lama, seperti itu. Lalu istirahat yang tergantung dari prosedur kerja, ini biasanya kita bisa lihat detail ya, misalnya kita membuat peta tangan kiri, tangan kanan gitu. Nah, selama ini, target kita adalah menghilangkan delay, menunggu, pokoknya menghilangkan idle gitu ya. Dan seringkali kita lupa bahwa, kadang-kadang satu bagian tubuh kita itu perlu diberikan idle gitu ya, sementara tubuh lain bekerja. Nah, itu ketika kita merancang itu, maka istirahat yang didapatkan oleh operator melalui, prosedur idle tadi, itu masuk ke kategori yang ketiga. Lalu yang keempat adalah istirahat yang ditetapkan oleh pemerintah ya, melalui peraturan, eee, Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat berapa sebetulnya standar untuk energi kerja. Maksimum energi untuk melaksanakan kerja fisik yang berat secara terus-menerus itu 5,2 kilokalori per menit, tidak boleh lebih dari itu, ya. Jika ini dikonversikan ke tenaga atau daya, itu setara dengan 21,84 kilojoule per menit dan setara dengan 364 watt. Lalu ini juga setara dengan oksigen 1,08 liter oksigen per menit ya di dalam paru-paru kita. Ini udah paling maksimum. Dan kita kalau merancang kerja tidak boleh melebihi batasan-batasan ini. Nah, teman-teman sekalian, mengukur periode waktu istirahat dan waktu kerja itu bisa didekati dengan dua pendekatan ya. Kita bisa hitung melalui kapasitas oksigen saat bekerja maupun saat istirahat dengan menggunakan rumus yang ini ya, di mana R ini adalah waktu istirahat yang dibutuhkan, T adalah panjang periode kerja, B adalah kapasitas oksigen pada saat bekerja, dan S adalah kapasitas oksigen pada saat istirahat. Nah, tentunya pengukuran konsumsi oksigen itu cukup rumit gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan pendekatan konsumsi energi ya selama pekerjaan berlangsung. Jadi dari konsumsi energi itu kita bisa menentukan lamanya waktu kerja dan lamanya kebutuhan waktu istirahat. Nah, lamanya waktu kerja itu dihitung dari 25 per K dikurangi dengan 5. K min 5 ini adalah, habisnya cadangan energi dalam kilokalori per menit. Sementara untuk menghitung waktu istirahat, kita menghitung TR. TR itu adalah total resting time, maaf ya ini T ini adalah TR adalah total resting, T ini adalah total waktu kerja, kemudian K adalah konsumsi energi rata-rata, dan S adalah pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan. Biasanya ini adalah 4 kilokalori per menit atau 5 kilokalori per menit. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi diskusi kita di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.